teman Bali Sruti, ketemu lagi dengan saya Tirta. Jadi kali ini kita akan ngobrol bareng tentang ISK. Apa itu ISK? ISK adalah infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah kondisi saat adanya bakteri pada saluran kencing. Bakteri penyebab infeksi saluran kemih dapat mempengaruhi organ ginjal dan kandung kemih serta saluran yang menghubungkan keduanya. Saluran kemih atau kencing dapat dibagi menjadi dua, yakni saluran kemih atas dan bawah. Saluran kemih bagian atas terdiri dari ginjal dan ureter, atau saluran dari ginjal ke kandung kemih. Sementara itu, saluran kemih bagian bawah terdiri dari kandung kemih dan uretra, yaitu saluran dari kandung kemih untuk mengalirkan urin keluar tubuh. Infeksi saluran kemih memiliki tanda dan gejala infeksi sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan untuk buang air kecil yang terus terasa, serta seringnya buang air kecil. Yang kedua, terdapat rasa nyeri atau sensasi panas ketika buang air kecil. Yang ketiga, urin yang keruh dan berbau tajam, tidak seperti biasa. Yang keempat, yaitu urin yang berdarah atau bernanah. Yang kelima, pada wanita, umumnya akan merasakan nyeri panggul, terutama di pusat panggul dan area tulang di sekitar kelamin. Jika infeksi terdapat pada ginjal, pasien dapat mengalami demam, mual, dan muntah, menggigil atau nyeri punggung. Jika infeksi terdapat pada kandung kemih, pasien akan merasakan tekanan pada pelvis depan atau perut bawah, serta sering buang air kecil dan kencing berdarah. Sementara itu, jika infeksi terdapat pada uretra, pasien akan merasakan nyeri saat kencing dan keluarnya cairan pada uretra. Infeksi saluran kemih memiliki beberapa faktor risiko, yaitu 1. Faktor risiko menurut jenis kelamin. Wanita lebih rentan terkena infeksi ini karena saluran kencing uretranya lebih pendek dibandingkan laki-laki. Artinya, jalur bakteri menuju ke kandung kemih juga lebih singkat. Yang kedua, melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Melakukan hubungan seksual yang tidak menggunakan kondom bisa menyebabkan wanita atau pria terkena infeksi saluran kemih. Hal itu disebabkan oleh bakteri penyebab ISK bisa berada di kulit kelamin dan menyebar atau berpindah pada saat berhubungan seksual. Yang ketiga, yaitu penggunaan kontrasepsi. Wanita yang menggunakan alat kontrasepsi seperti spermisida berisiko lebih tinggi terkena penyakit ISK. Yang keempat, yaitu menopause. Setelah menopause, terjadi penurunan kadar estrogen. Hal tersebut menyebabkan perubahan tubuh dalam berkemih, sehingga lebih rentan terhadap infeksi. Yang kelima adalah penyumbatan saluran kencing. Adanya batu atau pembesaran prostat dalam saluran kencing dapat menyebabkan infeksi pada saluran kandung kemih. Yang keenam adalah sistem imun lemah. Kondisi yang menyebabkan sistem imun lemah menyebabkan peningkatan resiko ISK. 8. Pemakaian kateter. Infeksi ini sering terjadi pada orang yang tidak dapat berkemih secara langsung dan harus menggunakan kateter untuk berkemih. 9. Arah pembersihan saluran kencing yang salah. Bila kalian membersihkan vagina dengan mengusap tangan dari anus ke depan, bakteri yang ada di anus dapat berpindah ke saluran kencing dan menyebabkan infeksi saluran kemih. Ada beberapa cara untuk mengurangi serta menyembuhkan infeksi saluran kemih. Yang pertama, minum air putih yang banyak. Air putih mampu menghancurkan urin sehingga mempercepat perjalanannya melewati sistem saluran kemih. Ini membuat bakteri lebih sulit untuk mencapai organ kemih dan menginfeksi sel-sel di organ kemih. Yang kedua adalah konsumsi probiotik. Probiotik merupakan kumpulan bakteri baik yang bisa membantu saluran kemih tetap sehat sehingga terhindar dari bakteri jahat. Mengkonsumsi probiotik secara rutin bisa mengobati infeksi saluran kemih atau kencing. Yang ketiga,
Menghindari minuman yang bisa mengiritasi kandung kemih. Minuman yang bisa mengiritasi kandung kemih antara lain alkohol dan minuman yang mengandung kafein. Yang keempat adalah konsumsi vitamin C. Vitamin C juga bisa menurunkan pH urin sehingga bakteri jahat tidak bisa bertahan hidup lebih lama. Yang kelima, jangan menahan buang air kecil. Air kencing yang langsung dibuang akan mengurangi jumlah waktu bakteri dalam urin yang akan menginfeksi sel-sel di saluran kemih, serta membatasi resiko bakteri menempel dan menginfeksi sel-sel di sana. Yang keenam, jangan membasuh anus dari arah belakang ke depan. Hal tersebut dapat menyebabkan bakteri dari feses berpindah ke uretra. Bakteri yang sudah berada di uretra bisa menuju ke organ saluran kemih lainnya dan menyebabkan infeksi. Yang ketujuh, konsumsi antibiotik. Konsumsi antibiotik demi menyembuhkan infeksi saluran kemih, namun harus melalui resep dokter. Obat ini dipilih jika cara-cara alami tidak berhasil menyembuhkan infeksi saluran kemih. Nah, teman-teman Balistruti, sudah kita dengarkan tadi informasi tentang infeksi saluran kemih. Jadi mari kita jaga kesehatan organ reproduksi untuk terhindar dari ISK. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video-video Balistruti. Bye-bye!